Nah, hari ini kita akan lanjutkan Matius pasal 21. Hari ini kita akan menghandle ayat 18 sampai ayat 46. Jadi hari ini kita akan selesaikan secara tuntas Matius pasal 21 supaya 2 minggu mendatang kita bisa mulai masuk pasal 22. Ya. Pasal 22 berarti tidak lama lagi kita akan masuk pasal 24. Dan pasal 24 itu adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya, mungkin beberapa saudara sangat ingin memahami tentang akhir zaman, tunggu Matius pasal 24. Nggak tahu berapa lama lagi, kita tunggu saja. Hari ini saudara-saudara, kita akan menghandle Matius 21 ayat 18 sampai 46. Jadi tuntas hari ini Matius 21 kita selesaikan. Ada beberapa bagian yang kita bisa melihat di situ. Ya, saya membaginya dalam beberapa bagian. Kalau saudara lihat di bahannya, yang pertama nanti kita akan membahas tentang Israel dikutuk oleh Tuhan Yesus. Ya. Lalu yang kedua bagian B tentang hak keseluruhan Israel dialihkan kepada orang-orang berdosa yang percaya. Lalu bagian C nanti mengenai kepemimpinan umat Allah dialihkan. Ya. Jadi kalau tadi hak keseluruhannya dialihkan, maka bagian C ini adalah kepemimpinannya juga dialihkan, ya saudara. Lalu bagian D nanti baru kita melihat semacam kesimpulannya bahwa Yesus adalah batu bangunan Allah. Dan mengapa Israel dikutuk? Mengapa hak keseluruhannya dialihkan? Kenapa kepemimpinannya dialihkan? Ya, faktor penentunya adalah Yesus. Selalu begitu. Yesus adalah menjadi faktor penentu dari kehidupan kita dalam segala hal. Bagaimana hidup kita tergantung bagaimana kita meresponi Tuhan Yesus. Ya, tergantung bagaimana perlakuan kita terhadap Tuhan Yesus. Itu yang kira-kira kita akan belajar pada hari ini. Saudara siap? Kalau siap, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Roh Kudus di dalam kami, dan kami memiliki Alkitab di luar kami. Karena Alkitab dan Roh Kudus itu akan saling mengkonfirmasi, sehingga kami mengetahui kebenaran yang seutuhnya di dalam Engkau Tuhan. Kami mohon roh hikmat dan pewahyuan-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Wahyukan diri-Mu sendiri. Wahyukan firman-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga mata kami terbuka untuk melihat kebenaran Allah secara jelas Tuhan. Terangi kami dengan terang-Mu yang besar itu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan. Sebagai umat-Mu kami membuka diri kami di hadapan-Mu secara menyeluruh. Secara penuh Tuhan. Setiap bagian dari hidup kami buka di hadapan-Mu untuk diterangi Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan. Biarlah hayat ilahi boleh meluas ke setiap area hidup kami di dalam jiwa kami ya Tuhan. Biarlah hayat ilahi menguasai pikiran kami, emosi kami, tekad kami Tuhan. Dan bila kami bertumbuh di dalam Engkau semata-mata. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu, pakai setiap kami untuk membicarakan pembicaraan Allah sehingga hayat ilahi tersalur di dalam kami, tersalur melalui kami, tersalur kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah penyaluran dari Allah Tritunggal melimpah dalam hidup kami pada hari ini. Dan kami siap menerima penyaluran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang siap menerima penyaluran dari Allah Tritunggal, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Yuk kita langsung masuk pada bagian A mengenai Israel dikutuk. Ayat 18 sampai 22 kita baca terlebih dahulu ayatnya. Ayat 18 sampai 22 dari Matius pasal 1. Semua sudah di situ? Oke, ayat 18 sama-sama. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ
Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pagi-pagi berjalan dan dia merasa lapar, dia berjalan ke kota, lalu di situ ada pohon ara, saudara. Tetapi ketika dia mendekati pohon ara itu, dia tidak melihat buah di situ, cuma daun-daun saja. Lalu dia mengutuk pohon ara itu, dia berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga Alkitab mencatat, pohon ara itu menjadi kering, saudara-saudara. Murid-murid tercengang melihat hal itu, bagaimana mungkin Yesus berkata kepada pohon ara dan pohon itu tiba-tiba menjadi kering. Dan dari pertanyaan murid-murid itulah Tuhan Yesus mulai mengajarkan tentang perkataan iman. Kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat, tapi kamu dapat berkata kepada gunung ini, pergi tercampak ke dalam laut, maka gunung itu akan bergerak menuruti perkataanmu. Nah, mari kita bahas dulu mengenai Yesus mengutuk pohon ara. Menggambarkan apakah pohon ara itu? Coba kita baca Yeremia pasal 8 ayat 13. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Sehingga kita tidak menafsir kemana-mana. Yeremia 8 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, ayo baca bersama-sama. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara. Jadi ada pohon anggur, ada pohon ara di situ. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Ini adalah nubuatan mengenai Israel, saudara-saudara. Jadi sejak zaman perjanjian lama, Tuhan sudah menunggu buah dari Israel. Tuhan selalu mencari buah dari Israel, umat Allah. Karena umat Allah dalam perjanjian lama, Tuhan hanya mengenal umatnya itu Israel. Itu sebabnya orang yang bukan Israel disebut kafir dalam Alkitab. Orang yang tidak percaya, bukan umat Allah, itu orang kafir. Nah, saudara-saudara, di sini digambarkan Israel itu seperti buah anggur dan seperti buah pohon ara. Jadi gambaran mengenai pohon anggur, mengenai pohon ara, ini adalah Israel. Karena nanti kita akan membahas juga tentang pohon anggur. Kali ini pohon ara dulu. Jadi pohon ara di sini menggambarkan Israel, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengutuk pohon ara itu, sebetulnya Tuhan sedang bernubuat untuk Israel. Bahwa Israel tidak akan berbuah selama-lamanya. Kata selama-lamanya di sini maksudnya adalah sampai nanti masa pemulihan tiba bagi Israel. Jadi saudara-saudara, karena Israel menolak Tuhan Yesus, maka mereka tidak berbuah. Zaman perjanjian lama mereka menolak Allah dan mencari berhala. Zaman perjanjian baru mereka menolak Yesus, saudara-saudara.
Mereka sudah tidak mencari berhala, tapi mereka tetap menolak Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Tuhan mengutuk sekaligus bernubuat bagi Israel bahwa Israel tidak akan berbuah selama-lamanya. Apa maksudnya berbuah? Berbuah adalah kita menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh Allah dan manusia. Tapi kali ini adalah Allah yang mencari buah Israel. Jadi ketika Tuhan mencari buah pada Israel, Tuhan mencari sesuatu dari kehidupan Israel yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan tidak mendapati hal itu di sana. Yang terdapat cuma daun-daunan. Apa itu daun-daunan? Daun-daunan bicara tentang hal-hal yang lahiriah. Semua agama Yahudi adalah agama lahiriah, bukan roh di dalam. Ini tidak bicara batinia. Jadi penyebab mengapa Israel tidak menghasilkan buah adalah karena mereka sibuk menghasilkan daun. Sibuk dengan ibadah lahiriah, sibuk dengan kelakuan lahiriah, sibuk dengan usaha-usaha agamawi yang secara lahiriah, sehingga di dalam batin mereka tidak bisa memperhidupkan Tuhan, sehingga menghasilkan kebajikan Tuhan muncul dari hidup mereka yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan tidak mendapati Israel bisa dinikmati oleh Dia. Ya, umat Tuhan seharusnya bisa dinikmati oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, umat Tuhan seharusnya kehidupannya bisa dinikmati oleh Tuhan dan oleh manusia. Jadi ketika kita berkata, kita menikmati Tuhan. Seperti Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, saling huni. Kita menikmati Tuhan dan Tuhan juga ingin menikmati kita. Betul ya saudara? Ini namanya saling nikmat, saling menikmati. Ada hubungan saling antara kita dengan Tuhan. Nah, seringkali kekristenan ini konsepnya agak keliru saudara. Mereka hubungan dengan Tuhan, mereka ngomong kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan. Nah, kalau namanya hubungan, pasti timbal balik. Saling, betul nggak saudara? Kalau namanya hubungan, si A terus memberi kepada si B nggak pernah memberi kepada si A. Nah ini nggak saling, ini nggak timbal balik. Si A terus bisa menikmati si B, tapi si B tidak bisa menikmati si A. Nah ini nggak timbal balik namanya. Ya. Tapi konsep kekristenan, hubungan dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan, lalu akibat dari kita berhubungan dengan Tuhan, kita diberkati. Kita dipuaskan. Pertanyaannya, hubungan kita dengan Tuhan itu memuaskan Tuhan atau tidak? Selamat siang semua. Jadi Tuhan mencari buah dalam hidup umatnya untuk bisa Dia nikmati. Setiap hari Dia menunggu kita untuk berbuah, mencari buah dalam hidup kita untuk bisa dinikmati oleh Tuhan. Israel tidak bisa dinikmati, tidak berbuah. Akhirnya Tuhan kutuk sekalian, udah kamu nggak usah berbuah selama-lamanya. Dan itu adalah nubuatan. Dan kita tahu, sampai saat ini Israel tidak bisa dinikmati. Baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Rasanya daripada diberkati oleh manusia, Israel lebih banyak dikutuknya deh. Ya saudara-saudara, tiap hari kita dengar berita di TV itu. Mengutuki Israel. PBB komplain ke Israel. Sekarang Amerika juga mulai komplain ke Israel. Ini menunjukkan mereka tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati baik oleh Tuhan maupun oleh manusia.
Dan biasanya kalau kita tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan, biasanya kita juga tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh manusia. Itu dua hal yang paralel biasanya. Jadi peristiwa Tuhan mengutuk pohon ara ini adalah Tuhan bernubuat atas Israel bahwa mereka tidak akan berbuah selama-lamanya sampai waktu pemulihan Israel tiba. Karena Alkitab mencatat, kalau keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi sudah penuh kuotanya, maka keselamatan akan dialihkan Tuhan lagi kepada Israel. Keselamatan tadinya untuk Israel, Israel menolak, dialihkan kepada orang kafir, kepada orang bukan Yahudi. Tapi kalau di sini kuotanya sudah penuh, maka dialihkan lagi kepada Israel. Jelas ya saudara ya? Jadi nanti mereka juga akan dipulihkan. Ya, dan mereka akan bisa dinikmati oleh Allah dan oleh manusia. Khususnya dalam kerajaan 1000 tahun, mereka akan bisa dinikmati oleh manusia, oleh bangsa-bangsa. Jadi kita bisa belajar sesuatu di sini, karena Israel tidak berbuah, maka Tuhan mengutuk mereka untuk tidak berbuah selamanya. Sadari, Tuhan sedang menantikan buah kita untuk Dia nikmati. Ya. Jadi jangan sampai hidup kita tidak berbuah. Jangan sampai hidup kita tidak bisa dinikmati oleh Tuhan dan oleh manusia. Nah, kalau sehari-hari saudara untuk menikmati Tuhan saja sulit, saya khawatir Tuhan tidak bisa menikmati saudara juga. Loh, nikmati Tuhan aja sulit, bagaimana Tuhan menikmati kita? Ya. Jadi seharusnya ketika kita menikmati Tuhan, kita mempersembahkan cinta kita kepada Tuhan, Tuhan bisa menikmati kita. Amin, saudara-saudara. Jadi, bolehkah saya membawa saudara ke level yang lebih tinggi lagi? Bukan sekedar menjadi penikmat Tuhan, tapi menghasilkan buah untuk dinikmati oleh Tuhan. Jadi kita bukan sekedar menikmati Tuhan, tapi juga dinikmati oleh Tuhan. Bisa amin lebih keras? Dan perhatikan baik-baik, ketika Israel tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan, mereka menjadi kering. Orang Kristen, dengar baik-baik. Kalau saudara tidak menghasilkan buah, saudara akan menjadi kering. Pernahkah saudara melihat, memperhatikan, ada orang-orang Kristen yang begitu bergairah di awal, tapi dalam perjalanan rohaninya, dia tetap tidak bisa dinikmati oleh Tuhan, tidak bisa menikmati Tuhan dan dinikmati oleh Tuhan, akhirnya dia menjadi kering. Ini adalah model orang yang tidak menghasilkan buah dan menjadi kering. Jadi saudara, saya tambahkan, selama ini kita cuma tahunya kalau kita kurang berdoa, kita bisa jadi kering. Kalau kita kurang menyembah, kita bisa jadi kering. Saya tambahkan satu lagi, kalau saudara tidak berbuah, saudara juga bisa jadi kering. Saya harap saudara menangkap itu. Ini menunjukkan kepada kita, perkara berbuah adalah hal yang sangat penting, sangat krusial dalam kehidupan kita. Karena semua makhluk dan Tuhan sendiri menanti kita untuk berbuah, untuk bisa dinikmati oleh Tuhan. Jadi kita perlu bertanya di dalam diri kita, hidupku ini sudah bisa dinikmati Tuhan atau belum? Hidupku ini sudah bisa dinikmati oleh orang-orang sekitarku atau belum? Kalau belum, ada PR besar buat saudara untuk saudara menghasilkan buah. Amin. Lalu ketika Tuhan melihat daun-daun, ini perkara lahiriah ya. Nah, Tuhan tidak suka daun. Tuhan sukanya buah. Itu sebabnya saudara-saudara, fokus utama kita bukan pada ibadah, tapi pada berbuah.
Penyebab mengapa saudara ibadah adalah karena saudara perlu berbuah. Saudara beribadah supaya saudara bisa berbuah. Betul? Nah, kalau saudara ibadah, dan ibadah lagi, dan ibadah lagi, dan ibadah lagi, dan ibadah lagi, tapi hidupmu tidak pernah bisa dinikmati oleh Tuhan dan manusia, artinya engkau cuma ibadah tapi tidak berbuah. Artinya engkau cuma fokus pada perkara luaran. Ibadah. Oh, menyembah Tuhan. Gerakannya gimana? Oh, menyembah Tuhan. Nah, orang Yahudi seperti ini, mereka rajin ibadah, mereka rajin pelayanan, tapi tidak berbuah, itu masalahnya. Jadi sadari kita beribadah untuk berbuah. Kenapa kita perlu ikut KTB? Supaya kita bisa berbuah. Nah, jangan saudara cuma ibadah lahiriahnya saudara lakukan, tapi dalamnya nggak mengalami perubahan. Karena saudara fokus pada yang luaran, tapi tidak fokus pada yang batiniah di dalam. Jadi saudara harus memperhidupkan Kristus di situ. Jadi saya ulangi, pertanyaannya bukanlah apakah kita rajin ibadah dan pelayanan. Apakah kita rajin penyembahan. Pertanyaannya apakah kita berbuah. Loh, kalau saudara rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin penyembahan, rajin ibadah sama-sama, tapi tidak pernah berbuah, hidupmu tidak bisa dinikmati oleh Tuhan dan manusia, ya buat apa? Artinya saudara banyak daun, tapi tidak ada buah. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih muda, ya, saya tahu sekarang juga masih muda, cuma dulu lebih muda gitu saudara maksudnya. Ketika saya masih lebih muda dulu, pelayanan saya sudah berkembang, orang-orang diberkati dengan pelayanan saya, tapi sesuatu terjadi, semua pelayanan saya dipotong oleh Tuhan. Saya kehilangan semua pelayanan saya. Dan inilah gambaran, saya bergumul di hadapan Tuhan mencari tahu kenapa ini terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Gambaran yang Tuhan berikan adalah saya sebetulnya belum menghasilkan buah. Saya baru banyak daun yang saya kira buah. Inilah masalah dalam kekristenan. Kita seringkali menyangka bahwa daun yang banyak di dalam hidup kita itu adalah buah. Tuhan melihatnya sebagai daun, tapi kita mengklaimnya sebagai buah. Dan kalau Tuhan melihat itu sebagai daun, Tuhan akan pangkas semuanya. Daun itu harus dipangkas, karena seringkali daun yang banyak malah menghambat buah untuk keluar. Itu sebabnya dalam hidup saya minimal atau 2 atau 3 kali Tuhan seperti memangkas semua pelayanan saya, termasuk beberapa tahun yang lalu di tempat ini juga, Tuhan seperti memangkas semua yang telah saya bangun, memangkas semua pelayanan saya mulai dari nol lagi. Kenapa? Karena di mata Tuhan, ini belum buah, ini baru daun. Itu sebabnya standar buahnya Tuhan itu tinggi sekali. Saya pikir saya sudah berbuah, tapi ternyata menurut pikiran Tuhan itu baru daun, makanya digunting semua. Kalau buah dihargai oleh Tuhan, tapi kalau daun harus digunting semua. Pertanyaannya sekarang, selama ini saudara itu menghasilkan daun atau buah? Kalau baru daun yang saudara hasilkan, bersiaplah dipotong oleh Tuhan. Supaya saudara menghasilkan buah. Jadi Tuhan memotong hidup kita, pelayanan kita, semua yang kita bangun, supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Karena seringkali daun-daun yang lebat itu menghambat buah untuk keluar.
Oke? Sampai di sini jelas? Nah, sekarang mari kita melihat tentang memindahkan gunung. Murid-murid bingung kenapa Tuhan berkata kepada pohon ara, lalu pohon ara itu langsung menjadi kering. Dan perhatikan jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan jawabannya, saya tebelin di situ. Cuma di situ nggak tebel ya, sama semua hurufnya. Bisa ditebelin nggak itu yang saya tebelin? Kenapa? Chordnya? Font. Oh, oke, font. Iya. Padahal saya sudah pesan dulu, kalau yang saya tebelin tolong ditebelin juga. Karena pasti ada maksudnya kalau saya menebalkan, betul? Nah, perhatikan ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, perhatikan, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Oke, saya baca ulang, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata begini, saya mau ketika saya baca, saudara ingat pernyataan Tuhan ini mirip pernyataan Tuhan yang mana? Oke? Tuhan bilang gini, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Sudah ingat pernyataan Tuhan Yesus yang mana yang mirip itu? Belum ingat? Saya ulangi untuk memirip-miripkannya. Saya potong beberapa kata supaya lebih mirip. Supaya saudara ingat pernyataan Tuhan yang mana yang mirip dengan ini. Jika kamu percaya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat. Sudah ingat? Ya, pernyataannya yang mana? Ranting? Bukan ranting. Itu Yohanes 15. Ini Yohanes sebelumnya. Jika kamu percaya, kamu akan dapat perbuat apa yang kuperbuat. Ingat pernyataan itu? Yang mana? Bukan. Bukan, Yohanes 14 ayat 12. Jika kamu percaya, kamu akan dapat melakukan apa yang kulakukan, bahkan yang lebih besar lagi daripada ini. Iya, kepada murid Tuhan. Itu Yohanes 14 ayat 12. Ya. Tuhan bilang, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Nah, udah sadar bahwa itu sama? Tetapi juga, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Mau tanya, mengeringkan pohon ara dengan memindahkan gunung, lebih gampang mana? Serius? Yang lain? Coba saya tukar pertanyaannya. Mengeringkan pohon ara dengan memindahkan gunung lebih sulit mana? Kalau ditanya lebih sulit malah bisa jawabnya ya saudara. Kalau ditanya lebih mudah susah jawabnya. Kita pernah belajar, ilmu jiwa bisa mengajar kita, kalau kita berkata kepada pohon, kita katakan yang positif, itu pohon cepat tumbuh. Tapi kalau kita kutukin terus itu pohon, kita ngomong yang negatif terus, itu pohon bisa kering, nggak tumbuh.
Jadi ilmu jiwa saja bisa mengeringkan pohon dengan perkataan. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan bukan ilmu jiwa. Karena kalau ilmu jiwa kan kita perkatakan setiap hari yang negatif, dia kering. Tuhan sekali ngomong, tidak berbuah selamanya, langsung kering. Murid-murid bingung. Nah, mungkin murid-murid berpikir, selama ini aku belajar ilmu jiwa, tiap hari harus ngomong, nanti lama-lama itu kering. Ini Yesus sekali ngomong langsung kering. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat perbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara ini, tapi juga kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjak, pindah, bergerak, dan tercampak ke dalam laut, gunung itu akan nurut. Supaya imajinasi saudara nggak terlalu liar, tolong jangan gambarkan saudara pindahkan gunung Semeru dari Jawa Timur ya gunung Semeru ya. Dari Jawa Timur ke Sumatera sana. Atau ke Jakarta. Jakarta kurang gunung nih, kita pindahin yuk gitu saudara. Jakarta adanya Gunung Sahari. Kalau pindahin Gunung Sahari malah gampang, pelangnya aja kita copot. Lebih sulit memindahkan gunung. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja bisa perbuat apa yang kuperbuat, kamu bisa melakukan yang lebih besar daripada itu. Sama dong. Kan memindahkan gunung lebih sulit kan? Lebih besar kan daripada mengeringkan pohon ara kan? Jadi itu adalah Yohanes 14 ayat 12. Jika kamu percaya, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat, kamu dapat melakukan yang lebih besar lagi daripada itu. Ringkasnya seperti itu. Tapi ini soal memindahkan gunung. Nah tadi saya bilang, jangan mikirin pindahin gunung secara fisik. Nanti saudara doa puasa supaya bisa memindahkan gunung lagi. Nah apa maksudnya memindahkan gunung? Coba kita bandingkan dengan Sakarya pasal 4 ayat yang ke-7. Sakarya pasal 4 ayat yang ke-7. Sudah di situ semua? Oh, saudara nungguin itu ya? Saya pikir sudah lihat Alkitab sendiri gitu. Oke, ya udahlah. Mau lihat yang mana juga boleh. Yang penting Alkitab. 2-3. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Nah, kita bandingkan dengan terjemahan BIMK. BIMK itu Bahasa Indonesia masa kini. Nah, ini yang masa kini nih, saudara. Baca, rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir dari depanmu. Engkau akan membangun kembali rumahku, dan pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya, orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Jadi ceritanya waktu itu Zerubabel, gubernur waktu itu, sedang memimpin umat Israel, ini setelah kepulangan dari Babel ya, membangun bait Allah, membangun rumah Allah, saudara-saudara. Lalu ada banyak rintangan yang menghalangi mereka untuk membangun rumah Allah. Mereka difitnah karena yang memerintah waktu itu orang-orang Medi Persia ya, orang Persia saudara. Lalu kerajaan Persia mulai menghambat pembangunan rumah Allah. Dan kalau kerajaan yang menghambat pembangunan rumah Allah itu adalah gunung yang besar. Makanya Alkitab mencatat rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir dari depanmu. Nah ayat ini berhubungan dengan ayat yang saudara sudah kenal. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Allah, kalau di ngomongin saudara enggak hafal, dinyanyiin saudara pasti hafal. Bukan kuat, bukan gagah. Tuh kan baru ngikutin tuh. Kalau di ngomongin nggak hafal, dinyanyiin baru hafal saudara. Tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini ketinggian. Gunung ini dipindahkan.
gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi itu, gunung tinggi nadanya tinggi saudara. Diratakan, tapi oleh rohku kata Tuhan. Itu loh saudara. Jadi Zerubabel sedang menggenapi rencana Allah untuk pembangunan rumah Allah. Ada gunung besar yang menghalangi. Lalu Tuhan berkata, rintangan sebesar gunung pun tidak berdaya menghadapi engkau, akan tersingkir dari depanmu. Jadi saudara, masalah memindahkan gunung ini bicara tentang kalau kita sedang membangun rumah Allah, sedang membangun gereja, sedang membangun tubuh Kristus, lalu ada halangan yang sangat besar sebesar gunung, kita bisa berkata kepada gunung itu, pindah, tercampak ke dalam laut, tersingkir, tercampak ke dalam laut. Perkataan kita akan terjadi. Itulah iman. Oke? Jadi Yesus mengajarkan kepada para murid, aku sedang merintis kerajaan sorga, merintis pembangunan tubuh Kristus, dan sekarang penghalang di depanku ini orang Yahudi, pohon ara. Dengan iman, dengan perkataan iman, aku bisa mengeringkan pohon ara, sehingga pohon ara tidak bisa menghalangi aku untuk menggenapi pembangunan rumah Allah. Dan Tuhan berkata, kamu akan melanjutkan pekerjaanku membangun rumah Allah, membangun tubuh Kristus. Pekerjaan yang engkau lakukan akan jauh lebih besar daripada aku. Karena aku cuma merintis, tapi engkau yang melanjutkan seterusnya. Pekerjaan yang engkau lakukan dalam membangun rumah Allah pasti lebih besar daripada pekerjaan aku sebagai perintis. Itu sebabnya karena pekerjaan yang engkau lakukan lebih besar daripada yang aku lakukan, maka halangan, hambatan yang engkau hadapi akan jauh lebih besar daripada yang aku hadapi. Hambatan yang kau hadapi bukan lagi pohon ara, bukan sekedar pohon ara, tapi gunung yang besar. Karena ketika rasul-rasul membangun rumah Allah, hambatannya bukan hanya agama Yahudi, tapi juga kerajaan Roma. Ya, itu hambatan yang besar itu, gunung yang besar. Yesus cuma agama Yahudi, belum kerajaan Roma. Makanya Tuhan bernubuat, pekerjaan yang kau lakukan untuk membangun rumah Allah, membangun tubuh Kristus, akan jauh lebih besar dari yang aku lakukan, hambatannya juga akan jauh lebih besar. Yang hambatan yang kau hadapi cuma seperti pohon ara, hambatan yang kau lakukan itu seperti gunung besar. Tapi kalaupun yang engkau hadapi itu gunung besar, engkau tetap bisa mempergunakan perkataan iman dan berkata, hai gunung yang menghambat aku untuk menggenapi rencana Allah, untuk pembangunan rumah Allah, tersingkir. Maka gunung akan tersingkir. Amin saudara. Jadi kira-kira itu yang mau Tuhan katakan. Iman yang ada padaku akan ada padamu. Bahkan sejujurnya, aku akan menjadi iman di dalammu. Sehingga aku yang berkata kepada pohon ara ini untuk tidak berbuah dan pohon ara itu langsung kering, aku sekali waktu akan ada di dalammu. Dan ketika engkau berkata dengan iman, karena aku sudah ada di dalammu, iman itu juga akan ada di dalammu. Dan ketika engkau berkata kepada gunung itu untuk tersingkir, gunung itu akan tersingkir. Secara tegas saya mau nyatakan, tidak ada apapun dan siapapun di dunia ini yang dapat menghambat pembangunan rumah Allah. Gak ada. Kalau sampai ada yang menghambat kita di dalam kita membangun rumah Allah, saya bicara rumah Allah yang sejati. Saya bicara gereja yang sejati.
Saya sedang membangun gereja yang sejati. Saudara sedang membangun gereja yang sejati bersama dengan saya. Tidak ada gunung apapun yang bisa menghambat kita. Kalaupun ada gunung yang menghambat kita, kita bisa menggunakan perkataan iman untuk menyingkirkan semua gunung itu. Dan gunung itu akan tersingkir sepenuhnya. Itulah yang Tuhan ingin katakan kepada murid-murid tentang memindahkan gunung. Jadi tolong jangan dipakai ayat ini. Wah, iman, haleluya. Iman. Ada gunung pencobaan, kita singkirkan pencobaan. Iman kita pakai untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Kita tidak ada mobil, kita jadikan dengan iman. Haleluya. Kita tidak ada rumah, kita jadikan rumah yang tidak ada menjadi ada dengan iman. Bukan itu maksudnya. Tuhan mengajar murid-murid untuk memakai iman ketika mereka sedang membangun rumah Allah dan ada penghambat yang menghalangi, di situ engkau gunakan iman. Dan ketika engkau berkata-kata dengan iman, maka apa yang engkau katakan akan terjadi. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita membangun rumah Allah yang sejati, ada hambatan, enggak usah takut, enggak usah panik, enggak usah khawatir. Kita punya Yesus yang adalah iman kita. Dan kita bisa berkata kepada setiap hambatan untuk tersingkir. Maka semua gunung itu akan tersingkir. Jadi tidak ada gunung yang cukup besar yang bisa menghalangi kita untuk membangun gereja yang sejati. Apakah saudara mau membangun gereja yang sejati? Ada iman di dalam saudara untuk menyingkirkan setiap penghambat yang ada. Amin, saudara-saudara. Itulah kira-kira peristiwa Tuhan mengutuk pohon ara. Oke, nah kita masuk yang bagian kedua, yang B, yaitu ayat 28 sampai 32 mengenai hak kesulungan Israel dialihkan. Oke, semua sudah siap beralih? Oke, ayat 28 sampai 32, perhatikan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, pergi kepada anak yang apa? Sulung, dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ayat 29, jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendahului. Berarti yang pertama. Kalau mendahului berarti yang pertama kan? Berarti inilah yang sulung. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, tolong perhatikan baik-baik, ternyata ini terjemahannya ada kesalahan. Saya mau bilang kesalahan dikit, tapi saya rasa ini bukan kesalahan dikit, tapi kesalahan yang cukup fatal, karena ini terbalik. Jadi yang seharusnya milik anak sulung, itu adalah anak bungsu, yang seharusnya anak bungsu itu adalah anak sulung. Tadi kan kita baca anak sulung disuruh pergi ke kebun anggur, tidak mau pergi, betul? Nah sebetulnya anak sulung itu tidak mau pergi, lalu dia menyesal dan pergi juga. Anak bungsu yang tidak pergi. Tapi di sini terbalik laporannya, dan ketika Tuhan tanya, menurut kamu siapa yang menaati Allah? Mereka jawabnya apa? Yang terakhir, yang bungsu maksudnya. Sebetulnya jawabannya adalah yang pertama, yang sulung.
ketika saya mempersiapkan firman ini, saya sempat dibingungkan dengan ini, karena ketika saya bandingkan dengan Alkitab versi pemulihan, terjemahannya beda. Loh, kok beda? Saya sampai berkali-kali baca karena saya takut mata saya salah gitu, saudara. Saya takut salah baca. Karena dalam pikiran saya, masa sih terjemahan bisa fatal begitu? Karena terbalik. Ini kan fatal, saudara. Akhirnya setelah saya bergumul bolak-balik, baca lagi, kok beda ya? Salahnya di mana? Akhirnya saya coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata benar Alkitab versi pemulihan itu sama dengan terjemahan bahasa Inggris, dan ini beda. Jadi ini yang salah. Lalu saya melihat ada LAI menerbitkan terjemahan baru edisi kedua. Yang tadi kita baca adalah edisi pertama. Nah, saya melihat di edisi kedua sudah benar. Sudah terbalik. Nah, sekarang kita baca edisi keduanya, oke? Yang benarnya. Tadi harus baca yang salahnya dulu supaya saudara tahu Alkitab yang saudara itu yang ada di tangan saudara itu salah di dalam hal ini, oke? Nah, ini TB2, terjemahan baru edisi 2. Perhatikan ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 2 anak kan? Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ayat 29 yang berbeda. Jawab anak itu, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Jadi ini milik anak sulung. Di ayat 29 tadi nggak ada frase tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Itu adanya di frase anak bungsu. Oke, ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, anak yang bungsu, dan berkata juga, demikian juga. Anak itu menjawab, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi, titik. Jadi yang menyesal dan pergi itu anak sulung, bukan anak bungsu. Paham ya sampai sini ya? Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama, bukan yang terakhir. Jadi yang melakukan kehendak bapaknya adalah yang pertama, anak sulung, bukan yang terakhir. Lalu Tuhan bilang gini di dalam ayat, kalimat selanjutnya, jawab mereka yang pertama, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi anak sulung itu adalah pemungut cukai dan perempuan sundal ini. Siapa anak bungsunya? Orang Yahudi. Karena pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka percaya, orang Yahudi tidak percaya. Oke? Perhatikan baik-baik, ada satu perumpamaan lagi yang Tuhan sampaikan tentang anak sulung dan anak bungsu. Sudah tahu perumpamaan apa itu? Anak yang hilang. Oh, kalau anak yang hilang semua tahu ya. Di mana itu? Lukas pasal berapa? Nah, ini yang nggak tahu. Lukas 15. Coba kita lihat Lukas 15. Coba lihat ayat 1, Lukas 15. Nah, ini nggak ada di TV. Nggak ada di screen. Suruh harus buka Alkitab sendiri. Lukas 15 ayat 1. Jangan takut, terjemahan yang lain masih benar. Cuma yang tadi itu yang salah. Oke. Ayat 1, Lukas 15. Semua sudah ada di Lukas 15. Para pemungut cukai, siapa? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa yang bersungut-sungut? Orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan mengatakan perumpamaan. Nah, ketika orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut melihat Tuhan menerima
para pemungut cukai dan orang berdosa, perhatikan baik-baik ya, orang Farisi bersungut-sungut, lalu Tuhan memberikan 3 perumpamaan untuk menjawab hal itu. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Oke. Yang kedua, di dalam ayat 8, itu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita tidak membahas itu. Lalu ayat yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada 3. Nah, karena kita membandingkan tentang anak bungsu dan anak sulung, kita hanya memperhatikan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Saudara tahu ceritanya kan? Anak bungsu itu minta harta warisan, lalu pergi. Menghambur-hamburkan harta warisannya, sampai harta warisannya habis. Betul? Ini anak bungsu atau anak sulung? Anak bungsu. Jadi yang terhilang itu adalah anak bungsu. Sampai dia terdampar di kandang babi. Lalu dia pulang, bapaknya menerima dia, ya kan? Tapi kan ada anak sulung. Ketika ada pesta di rumah menyambut anak bungsu pulang, anak sulung pulang nih, melihat ada pesta. Dia tanya hamba-hambanya, ada apa di rumah? Oh, rame-rame. Oh, itu adikmu pulang. Dibikinin pesta oleh bapaknya. Ngapain dia anak sulung? Marah, ngambek. Dengan kata lain bersungut-sungut. Tadi siapa yang bersungut-sungut? Orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi siapa anak sulung di situ? Orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi. Lalu siapa anak bungsu yang terhilang dan diterima oleh Bapa? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itu di Lukas 15, di Matius 21. Anak bungsunya siapa? Orang Yahudi. Anak sulungnya siapa? Pemungut cukai, dibalik. Betul? Sorry. Kenapa saya harus mencari penerjemahan yang tepat? Karena untuk memahami kebenaran, kita butuh terjemahan yang tepat. Jadi di dalam Matius 21, Tuhan balik. Anak sulungnya, para pemungut cukai, perempuan sundal, atau orang berdosa itu. Betul? Mereka yang akan masuk duluan ke dalam kerajaan Allah. Kenapa mereka disebut anak sulung? Karena mereka masuk duluan ke dalam kerajaan Allah. Dan orang Yahudi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah karena mereka tidak percaya. Nanti ketika mereka dipulihkan baru mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi maksudnya adalah secara lahiriah orang Yahudi ini anak sulung, para pemungut cukai dan orang berdosa anak bungsu yang terhilang. Dan akhirnya percaya, bertobat, diterima Bapa. Dan mereka orang Yahudi bersungut-sungut. Anak sulung. Tapi karena mereka percaya, mereka masuk kerajaan sorga terlebih dahulu, kerajaan Allah terlebih dahulu, orang Yahudi yang seharusnya masuk kerajaan Allah, malah tidak masuk kerajaan Allah. Akhirnya, dalam kerajaan Allah, orang berdosa inilah yang sudah percaya, yang jadi anak sulung, dan ini anak bungsu, karena belum masuk kerajaan Allah. Jadi secara fisik, orang Yahudi adalah anak sulung, karena mereka dipilih duluan untuk menjadi umat Allah. Betul? Tapi secara rohani, orang berdosa yang percaya, yang bukan Yahudi, menjadi anak sulung karena masuk duluan dalam kerajaan Allah. Bicara apa ini? Ini bicara tentang pengalihan hak kesulungan. Seharusnya orang Yahudi itu pemegang hak kesulungan. Karena keselamatan diberikan kepada mereka dulu. Betul? Tapi karena mereka menolak, kita untung.
Kita yang bukan Yahudi, orang-orang berdosa, percaya kepada Kristus, kita jadi diselamatkan. Harusnya mereka anak sulung, tapi karena mereka menolak Tuhan, dialihkan hak kesulungan kepada orang bukan Yahudi yang percaya. Jadi kita anak sulung dalam kerajaan Allah. Nanti ketika kuota kita sudah penuh, baru keselamatan diberikan kepada mereka lagi, mereka baru masuk jadi anak bungsu. Jadi hak kesulungan dialihkan. Itu pentingnya kenapa kita harus tahu yang benar, yang mana terjemahannya. Karena kalau terbalik nggak ada artinya. Gitu loh saudara. Jadi ketika saudara baca Alkitab, saudara harus menangkap inti pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan itu apa gitu loh. Ya, kalau saudara salah, ini bukan soal kita seringkali fokusnya pada siapa yang taat, siapa yang melakukan kehendak Allah. Yang pertama atau yang terakhir? Oh, yang terakhir. Oh, yang pertama. Oh, yang penting yang melakukan kehendak Allah siapa? Bukan yang penting yang melakukan kehendak Allah siapa. Yang penting inti pesannya apa? Inti pesan Tuhan di sini adalah hak kesulungan telah dialihkan. Dari orang Yahudi kepada bangsa kafir yang percaya. Orang-orang berdosa yang percaya. Dan saudaralah dan sayalah orang-orang berdosa bukan Yahudi yang percaya. Dan puji Tuhan, kita sekarang adalah pemegang hak kesulungan. Orang Yahudi itu anak bungsu. Nanti kalau dia masuk, kita tidak mau seperti orang Yahudi yang ketika jadi anak sulung bersungut-sungut ketika anak bungsu pulang. Nanti kalau anak bungsu pulang, pastikan saudara tidak bersungut-sungut. Saudara menyambut mereka dengan gembira. Anak bungsu, anak sulung yang tadinya anak sulung sudah jadi anak bungsu pulang gitu. Tapi saudara nggak usah singgung-singgung gitulah. Ntar tersinggung mereka keluar lagi. Dipuji Tuhan, itu anugerah yang besar bagi kita. Karena penolakan orang Yahudi, kita jadi diterima oleh Tuhan. Kalau mereka tidak menolak keselamatan untuk mereka loh saudara. Kita tidak termasuk. Itu anugerah Tuhan. Ya, tapi di sisi lain kita perlu belajar, kalau saudara terus menolak pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, hak kesulungan dalam dirimu juga bisa dialihkan lagi. Hati-hati. Iya dong. Makanya pastikan saudara terus menerima pekerjaan Tuhan di dalam roh saudara dan meresponinya dengan tepat. Jangan dia kerja ditolak terus. Nanti tadinya saudara jadi anak sulung yang mewarisi kenikmatan akan Allah yang luar biasa, dialihkan hak kesulungan saudara. Saudara tetap diselamatkan, tapi kenikmatannya mereka lebih nikmat daripada saudara yang lain. Amin. Siap jadi anak sulung? Kasih tahu sebelahmu, ternyata kita anak sulung. Haleluya. Kita ini pewaris utama kerajaan sorga, saudara. Bukan lagi orang Yahudi. Mereka itu anak bungsu. Nanti kita lagi tungguin mereka pulang. Kalau mereka pulang, lalu Bapak bikin pesta untuk mereka, jangan bersungut-sungut. Kita bersyukur karena anak bungsu yang hilang balik lagi, saudara. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Jadi hak kesulungan dialihkan. Oke, yang kecil sekarang. Tentang kepemimpinan umat Allah dialihkan. Ini perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Masih bisa lanjut? Oke. Kita bergairah lagi nungguin anak bungsu pulang. Haleluya. Oh, anak bungsu bertobatlah kau. Oke. Ayat 33 sampai 41. Ya.
Ayo baca sama-sama ya. Ayat 33 sampai 41. Semua masih on? Oke, baca. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Siapa tuan tanah di sini? Allah Bapa. Kebun anggurnya siapa? Lah tadi kan di depan saya udah ceritain. Yeremia 8 ayat 3 tadi. Siapa itu kebun anggur dan pohon anggur dan pohon ara itu loh? Israel. Oke? Jadi Allah membuka kebun anggur. Maksudnya memilih Israel menjadi umat Allah. Dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Nah, menyewakan kepada penggarap-penggarap. Penggarap itu bicara tentang pengelola kebun anggur. Oke? Jadi yang mengelola umat Allah Israel itu untuk menghasilkan buah. Ini bicara tentang para pemimpin Yahudi. Betul? Penggarap itu. Semua bisa mengikuti saya? Oke. Ayat 34 sekarang ya. Ketika hampir tiba musim petik atau musim berbuah, oke? Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Kembali dia menuntut buah. Kalau tadi Israelnya tidak berbuah secara umum, sekarang pemimpinnya. Kenapa Israel tidak berbuah? Pemimpinnya tidak mengelola dengan betul kebun anggur itu. Di Tuhan datang kepada para penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagian Tuhan. Ayat 35, jadi Allah mengutus hamba-hambanya ya. Siapa hamba-hambanya di situ? Para nabi. Nabi-nabi perjanjian lama itu. Dari mana kita tahu? Dari ayat 35. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ini adalah keadaan yang diterima oleh para nabi perjanjian lama. Mereka bernubuat, mengoreksi Israel, memberitahu kalau Tuhan menuntut buah, tapi mereka tidak berbuah juga. Lalu akhirnya mereka dibunuh, mereka dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Ayat 36, kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Nah ini para nabi diutus terus nih. Perjanjian sama Tuhan bilang, aku telah mengutus para nabiku, nabi-nabiku, tapi engkau tetap menolak, gitu kira-kira saudara. Ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Siapa anaknya di sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus. Berinkarnasi jadi manusia. Betul? Tuh, saudara udah ngerti Alkitab itu. Jadi ketika akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 38, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Bicara apa ini? Kematian Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus anaknya itu dibunuh oleh para penggarap itu kan. Siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Para pemimpin Yahudi itu loh. Mereka lah koordinatornya. Sehingga Yesus disalibkan. Ayat 40. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Siapa orang jahat itu? Para pemimpin Yahudi, penggarap kebun anggur itu.
dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Siapa penggarap-penggarap lain di sini? Para rasul. Ya. Jadi ini bercerita tentang peralihan kepemimpinan umat Allah dari para pemimpin Yahudi kepada para rasul. Jelas? Dan akhirnya Allah akan membinasakan orang-orang jahat itu juga nubuatan. Dan akhirnya Yerusalem juga dibinasakan pada tahun 70 Masehi oleh pasukan Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Tapi secara khusus ini bicara tentang penggarapannya dialihkan kepada orang lain. Jadi kepemimpinan umat Allah, hak kesulungannya sudah dialihkan, kepemimpinannya juga dialihkan. Bukan lagi pemimpin Yahudi, tapi para rasul. Semua jelas di sini? Oke, kita langsung masuk bagian D. Yesus adalah batu bangunan Allah. Ayat 42 sampai 46 sama-sama kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Perhatikan, kerajaan Allahnya dialihkan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapakah bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu? Ini pegel ini nggak dijawab-jawab nih saudara. Siapakah bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu? Gereja. Jadi kerajaan Allah sekarang bukan lagi ada di Israel, tapi ada dalam gereja. Hak kesulungan dialihkan kepada orang berdosa yang percaya, kepemimpinan dialihkan kepada rasul, kerajaan Allah dialihkan kepada gereja. Haleluya. Jadi kerajaan Allah tidak ada lagi di Israel. Itu anak bungsu yang sedang di kandang babi, saudara. Sedang foya-foya menghamburkan harta orang tuanya. Dan kerajaan Allah sekarang ada dalam gereja. Itu yang kita sebut dengan istilah kerajaan sorga. Makanya gereja adalah realitas dari kerajaan sorga. Jelas ya saudara ya? Ayat berapa tadi? 43 ya, sekarang 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Jadi mereka tahu nggak Tuhan sedang ngomongin siapa? Tahu. Nah kita orang Kristen yang kadang-kadang nggak tahu Tuhan lagi ngomongin mereka. Mereka sendiri yang di ngomongin tahu. Kita yang baca kita nggak tahu Tuhan lagi ngomongin siapa saudara. Jadi mereka sadar Tuhan lagi nyinggung mereka nih. Tuhan lagi ngomongin mereka nih cuma dengan perumpamaan. Akhirnya mereka berusaha menangkap dia dan seterusnya ya saudara-saudara. Oke, yang pertama batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Siapakah batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Yesus. Siapakah tukang bangunan itu? Para pemimpin Yahudi. Saudara sudah mulai pinter nih. Oh, baca bahannya ya? Oh, jangan baca bahannya. Kirain udah mulai pinter. Nggak jadi deh. Tukang bangunan itu adalah para pemimpin Yahudi. Jadi Tuhan ditolak oleh para pemimpin Yahudi.
batu bangunan yang seharusnya membangun kerajaan Allah dalam kehidupan Israel ditolak oleh para pemimpin Yahudi, tapi Alkitab mencatat batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu menjadi batu penjuru karena penolakan. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru itu, nih ujung situ, itu batu penjuru namanya, yang menghubungkan dua tembok. Tembok sini dan tembok sini dihubungkan, disatukan dengan batu penjuru di ujung sana. Itulah batu penjuru. Apa maksudnya? Dua tembok itu siapa? Tembok pertama adalah orang Yahudi, tembok kedua adalah orang bukan Yahudi. Perhatikan, tadinya Tuhan Yesus adalah batu bangunan untuk membangun kerajaan Allah di dalam Israel. Hanya untuk Israel orang Yahudi. Tapi Israel menolak Tuhan, lalu batu itu berubah jadi batu penjuru yang menggabungkan kedua bangsa ini, bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Itu namanya Yesus jadi batu penjuru. Sehingga akhirnya kerajaan Allah, kerajaan sorga ini tidak bicara tentang Israel, tapi ini bicara tentang orang Yahudi dan bukan Yahudi yang percaya. Itulah kerajaan sorga. Jelas saudara? Jadi tadinya Tuhan hanya untuk Israel, tapi sekarang Tuhan untuk semua, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Dan kita termasuk orang-orang bukan Yahudi. Ada yang keturunan Yahudi di sini? Enggak ada lah, enggak ada yang mancung-mancung gitu. Orang Yahudi kan hidungnya kayak Pinocchio. Jadi Tuhan telah menjadi batu penjuru sekarang yang menggabungkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi gereja tubuh Kristus. Tadinya dia cuma batu untuk Yahudi, tapi sekarang dia jadi batu penjuru yang menyatukan kedua tembok, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Sampai di sini paham ya? Jadi setelah dibuang oleh tukang bangunan itu, Yesus menjadi batu penjuru. Lalu yang kedua di situ, kerajaan Allah dialihkan dari Israel kepada gereja. Tadi kita sudah membahasnya waktu baca ayatnya kan. Lalu yang ketiga, siapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur, dan siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Siapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur. Ini siapa? Ini adalah orang Yahudi. Dan siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Ini adalah bangsa-bangsa yang berkuasa, bukan Yahudi. Coba kita bandingkan Roma 9 ayat 31 sampai 32. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Kalau bukan karena iman, lalu karena apa dong? Perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Siapa batu sandungan ini? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bisa menjadi batu bangunan, menjadi batu penjuru, tapi juga bisa menjadi batu sandungan. Bagi orang Israel yang menolak Tuhan Yesus, Yesus menjadi batu sandungan. Ini siapa yang jatuh ke atas batu itu? Inilah adalah orang Israel yang tersandung dengan keberadaan Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus. Lalu bandingkan dengan Daniel pasal 2 ayat 34-35. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Siapa batu ini? Siapa batu ini? Tuhan Yesus. Kok ragu-ragu? Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu. Siapa patung itu? Inilah adalah patung yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya. Ini bicara tentang pemerintahan yang berkuasa atas dunia. Dari kerajaan Babel, kerajaan Yunani, kerajaan Persia,
sampai kerajaan Roma. Ya. Dan ketika batu itu menimpa patung itu, apa yang terjadi? Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Jadi siapakah yang ditimpa oleh batu itu? Bangsa-bangsa, penguasa dunia yang tidak mengenal Allah. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu semua unsur-unsur yang ada dalam patung itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi perhatikan, batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bicara tentang apa? Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ini bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Di mana batu itu setelah menghancurkan semua pemerintahan manusia akan berkuasa atas seluruh bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah Tuhan Yesus kita. Jadi Tuhan bisa menjadi batu bangunan, bisa menjadi batu pencuru, bisa menjadi batu sandungan, bisa jadi batu yang meremukkan. Tergantung respon saudara terhadap dia. Bagi orang Yahudi yang menolaknya, Yesus adalah batu sandungan yang menyandung. Ya. Lalu bagi bangsa-bangsa kafir yang menolaknya, Yesus adalah batu yang meremukkan. Namun bagi orang yang percaya, Yesus adalah batu yang membangun kita menjadi rumah Allah, menjadi tubuh Kristus. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, menjadi batu apakah Yesus di dalam diri saudara? Batu bangunan atau malah batu sandungan? Kalau saudara terus menolak pekerjaan Tuhan di dalam diri saudara, dia bisa jadi batu sandungan buat saudara. Ya. Aduh, tiap hari dikirimin MYT. Malas bacanya. Nah itu jadi beban ya. Itu artinya Yesus jadi batu sandungan buat saudara. Memberatkan saudara. Itu jadi batu sandungan buat saudara. Aduh, Tuhan ngerepotin nih, gitu kira-kira saudara. Itu namanya Tuhan menjadi batu sandungan buat saudara. Bukannya saudara menikmati Tuhan, tapi Tuhan itu jadi sesuatu yang memberatkan saudara. Itulah batu sandungan. Atau kalau saudara terus ditegur Tuhan, nggak bertobat-bertobat, Yesus bisa jadi batu yang menimpa saudara dan meremukkan saudara. Itu sebabnya, jangan main-main lah. Tuhan Yesus itu batu yang ajaib, dia bisa menjadi segala batu buat saudara. Tapi kalau saudara terus meresponi dia dalam hidup saudara, dia akan jadi batu bangunan yang sungguh membangun saudara menjadi bangunan Allah. Amin, saudara. Menjadi bangunan Allah. Apa itu bangunan Allah? Tubuh Kristus, gereja. Jadi pertanyaannya sekarang, Tuhan itu sekarang di dalam saudara jadi batu bangunan atau jadi batu sandungan? Atau malah Tuhan akan menjadi batu yang meremukkan saudara? Saya berharap Tuhan adalah batu bangunan di dalam saudara yang membangun saudara menjadi rumah Allah, menjadi tubuh Kristus, menjadi gereja. Dan perhatikan baik-baik, ketika kita bicara tentang bangunan, ini kita bicara tentang korporat, bukan individual. Ini bangunan nih. Ini semua namanya bangunan. Oke, katakanlah tembok. Itu disebut tembok.
Tapi tembok itu terdiri dari apa saja? Bata, besi, semen, pasir, cat, apa lagi? Ada gipsum lagi. Tembok ditutupi gipsum. Ada banyak material di dalam tembok itu, tapi tidak ada satupun individu yang nampak. Kita nggak bisa bilang itu batu bata. Kita nggak bisa bilang itu semen. Kita nggak bisa bilang itu pasir. Kita nggak bisa bilang itu besi. Kita nggak bisa bilang itu gipsum. Bahkan kita nggak bisa bilang itu cat karena yang paling luarnya itu cat putih. Kita nggak bisa bilang itu cat karena kalau cat itu cair. Nah kalau itu bukan cat, itu namanya tembok putih, bukan cat putih. Iya kan saudara? Itulah pembangunan. Bangunan tidak bicara individual. Bangunan selalu bicara tentang korporat. Di dalam bangunan, semua individu dilumat habis. Tidak ada, tidak nampak lagi. Semua yang kelihatan adalah satu bangunan, namanya gereja. Namanya tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, tidak lagi ada orang Yahudi, orang Yunani, orang budak, orang merdeka, orang kaya, orang miskin, orang Chinese, orang Bangka, orang Pontianak, orang Batak, orang Jawa. Tidak ada. Di dalam tubuh Kristus hanya ada satu, yaitu Kristus. Kristus menjadi semua dan di dalam segala sesuatu. Itulah tubuh Kristus. Jadi kalau saudara mau hidup sebagai anggota tubuh Kristus, individumu dilumat habis. Enggak ada lagi cirinya kita. Semua adalah cirinya Kristus. Itulah tubuh Kristus. Kalau Kristus menjadi batu bangunan buat saudara, saudara akan semakin terbangun menyatu di dalam gereja, terbangun menjadi satu di dalam gereja, menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Itulah namanya Kristus menjadi batu bangunan. Saya tidak percaya ada orang bilang, oh saya bertumbuh secara rohani. Setiap hari saya berdoa rutin, saya penyembahan rutin, saya baca Alkitab rutin. Tapi dia terpisah dari tubuh Kristus. Orang ini mungkin bertumbuh secara individu, tapi dia tidak pernah terbangun. Kalau yang namanya terbangun selalu menyatu di dalam satu tubuh. Nggak pernah bicara tentang individu. Jadi bisakah kita memahami ketika kita bicara tentang pertumbuhan? Kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa kita harus bertumbuh? Supaya bisa dibangun. Supaya bisa dibangun. Yesus adalah batu hidup. Dan batu hidup itu ada di dalam diri saudara sekarang. Kalau saudara memperhidupkan dia sebagai batu hidup, maka saudara juga menjadi batu hidup yang bisa dipakai untuk pembangunan Allah. Jadi kenapa saudara harus bertumbuh? Supaya saudara bisa jadi batu hidup yang bisa dipakai untuk pembangunan Allah. Orang yang tidak bertumbuh tidak bisa jadi batu hidup yang dipakai sebagai material untuk pembangunan Allah. Jadi apakah semua saudara harus bertumbuh? Harus. Itu bukan pilihan, itu suatu keharusan. Karena kalau saudara tidak bertumbuh menjadi batu hidup, saudara tidak pernah bisa dipakai untuk membangun rumah Allah. Dan saudara tidak pernah bisa menyatu dengan tubuh Kristus. Selalu akan muncul egomu. Selalu akan muncul dirimu. Ya. Inilah yang mau disampaikan dalam keseluruhan pasal 21 ini. Tuhan bicara tentang pengalihan dari Israel kepada gereja. Singkatnya gitu. Kerajaan Allah dialihkan dari Israel kepada gereja. Kepemimpinannya juga dialihkan.
Dan semua pengalihan itu terjadi karena faktor Kristus. Dia adalah batu bangunan, tapi ketika ditolak, dia jadi batu sandungan. Dan ketika ditolak, dia jadi batu penjuru yang menyatukan semua orang dari Yahudi dan bukan Yahudi menjadi gereja. Dan bagi orang yang terus menolak pemerintahannya, Tuhan bisa jadi batu yang menimpa mereka, meremukkan mereka. Itulah Tuhan Yesus. Dia adalah batu hidup, batu pembangunan rumah Allah. Dan seharusnya kita juga menjadi hidup, batu hidup, pembagi pembangunan rumah Allah. Amin. Apakah semua menangkap pesan Tuhan pada hari ini? Amin. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati dan hidup kami. Tuhan tolong, supaya kami benar-benar mau memahami betapa luar biasanya anugerah-Mu bagi kami. Tolong kami untuk memahami dengan segenap hati kami, Tuhan. Semua hal yang sepertinya tidak menguntungkan, Engkau telah mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat besar dan luar biasa bagi semakin banyak orang, Tuhan. Anugerah-Mu yang tadinya hanya khusus bagi orang Yahudi, tapi karena penolakan mereka, Tuhan, menjadi diperluas bagi semua bangsa sampai kepada kami, Tuhan. Terima kasih karena kami telah menerima kerajaan-Mu. Terima kasih karena kami menerima hak kesulungan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami menerima kepemimpinan atas kerajaan-Mu, Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kepemimpinan ini terus akan kami miliki, Tuhan, sampai pada kerajaan 1000 tahun. Kami tetap memerintah bersama-Mu, Tuhan, di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Bapa, kami berdoa biar kami semuanya menangkap wahyu yang sama di dalam roh kami, Tuhan. Bukakan mata hati kami, terangi kami, Tuhan, sehingga semuanya menjadi jelas bagi kami. Semuanya menjadi terang bagi kami, Tuhan. Apa yang selama ini tertutup, biarlah hari ini terbuka bagi kami, Tuhan. Apa yang selama ini gelap, biarlah menjadi terang, jelas bagi kami, Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, tumbuhkan kami, sehingga kami menjadi batu-batu hidup yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semuanya. Bangkitkan kami menjadi batu hidup. Tolong kami untuk menikmati Kristus, memperhidupkan Kristus, sehingga hidup kami bisa dinikmati oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang telah menerima anugerah-Nya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menyingkapkan semua ini dengan jelas bagi saudara. Sehingga saudara benar-benar menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati saudara.